Sementara itu, Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya pola berulang dalam kekerasan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat yang memiliki rekam jejak kriminal serupa. Selama masa penyekapan, terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar. Dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan trauma inform antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan risiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice untuk tersangka penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat. Karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum. Proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Itulah saya minta Taufik yang si pelaku harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, sebuah tempat percetakan di Jalan Kaliparu Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Tiga karyawan percetakan melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan ke polisi. Ketiganya mengaku menjadi korban kekerasan saat bekerja. Didampingi kuasa hukum, ketiga korban datang ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan serta sejumlah bukti yang dimiliki. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis saat bekerja di sebuah usaha percetakan. Selain meminta laporan ditindaklanjuti, para korban berharap polisi dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Awal itu dari pimpinan
sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu, sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujurnya, apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Nah si pelaku ini ngiranya saya tidur. Nah padahal saya nggak tidur, posisi saya itu miring kayak celentang gitu. Nah itu udah mulai melakukan penyiksaan. Nah udah gitu sempat mau dibawa ke rumah saya, itu tangan saya diikat pakai kabel tis ke belakang. Kami membebaskan terlebih dahulu sambil menunggu pihak kepolisian untuk membuka kunci membuka kunci yang itu sangat kuat, itu seperti cakram. Selepas itu kami membuat laporan kepolisian. Laporan kepolisian yang pertama adalah bapaknya Adit melaporkan. Pas dilaporkan, para pelaku ini tidak hadir semuanya. Sudah ditelepon, sudah dihubungi oleh pihak kepolisian, tidak kooperatif. Kasus pencurian berujung penyekapan juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang karyawan mencuri puluhan raket padel seharga 50 juta rupiah disekap dan dianiaya. Namun pihak manajemen membantah melakukan penyekapan. Mana bang? Udah ketemu? Usai disekap 2 hari oleh bosnya, Abdul Latif akhirnya bertemu keluarga dan menangis di pelukan ibunya. Selama penyekapan 2 hari, Abdul Latif juga dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah dan kaki. Penyekapan berawal saat Abdul Latif mencuri raket padel di tempat kerja. Selama 2 bulan bekerja, Abdul Latif mencuri sedikitnya 10 raket dengan total kerugian 50 juta rupiah. Keluarga telah berjanji mengganti kerugian dengan mencicil 1 juta rupiah per bulan, tapi ditolak manajemen padel. 2 motor milik Abdul Latif juga disita manajemen sebagai jaminan. Pihak pedal padel itu tidak bersedia, tetap meminta dibayarkan secara lunas 50 juta. Nah kebetulan di sini kan ada motor adiknya 2, kemudian dibawalah dengan dirampas oleh pihak pedal padel itu, Bang. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, tengah asik bermain di proyek pembangunan lapangan futsal, seorang bocah 3 tahun malah terperosok ke lubang sedalam 3,7 meter di Tebet, Jakarta Selatan. Naas, nyawa korban tak tertolong meski sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang ayah hanya bisa menangis saat melihat anaknya yang berusia 3 tahun tak berdaya di dasar lubang sedalam 3,7 meter di proyek lapangan futsal di Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mengevakuasi korban, tim damkar harus menggunakan alat berat karena sempit dan dalamnya lubang lokasi korban terperosok. Evakuasi berjalan dramatis disaksikan warga dan keluarga korban. Usai lubang diperlebar, tangga diturunkan, petugas lalu menggapai korban hingga warga berteriak saat tubuh bocah yang sudah lemas diangkat ke permukaan. Naas, meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Kejadian tragis ini berawal saat korban bermain di lokasi. Setelah bermain dan ingin meminta minum, tiba-tiba ia terperosok ke lubang kecil yang tak dilihatnya. Waktu masih jadi tamat sering main di situ. Sebelum dibongkar? Iya, jadi tiap hari main di situ anak-anak. Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu? Iya, benar. Itu super banyak saya sih. Jadi nggak mengganggu buat anak-anak kecil ya. Nah di sini kan anak itu bisa dibilangin Pak. Untuk sementara lokasi kejadian dipasangi garis polisi dan mencegah kejadian serupa berulang. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.